Bab 56. Tuan Indra mengarahkan pandangannya kembali kepada Wira, anak muda, mari kita bicara tentang hal lain. Sepertinya, kalau aku tidak mengatakan sesuatu hari ini, Tuan Indra tidak akan membiarkanku pergi. Wira berkata dengan putus asa. Aku memang tidak mengerti tentang pajak, tapi aku bisa membahas tentang menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Tatapan Tuan Indra menjadi berbinar ketika berkata. Silakan ceritakan. Mengumpulkan pajak memang berarti menghasilkan uang. Cara Wira menyebut hal ini sangat unik. Harsa memandang tajam ke arah Wira dan membatin, dia menganggap urusan negara seperti urusan biasa. Mahendra menghela napas ringan. Dia tidak akan percaya bahwa seorang petani desa bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Wira mengangkat alisnya, lalu melanjutkan. Kalau mau menghasilkan uang, tentu saja harus dari orang yang kaya. Kalau targetnya cuma rakyat biasa yang hidupnya menderita, malah menghabiskan waktu dan tenaga saja, tapi tidak bisa dapat banyak untung. Tuan Indra tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, hebat sekali, anak muda. Tapi, mau bagaimana mendapat uang dari mereka? Harsa dan Mahendra merasakan hawa dingin yang menjalar dari punggung mereka. Sebab, mereka berdua adalah orang kaya, Wira berkata. Menghancurkan tembok antara pasar-pasar kota, sehingga tidak ada lagi pembatasan wilayah perdagangan. Setiap tempat bisa dipakai untuk berbisnis. Sistem kota dan pasar yang ada saat ini adalah memisahkan wilayah tempat tinggal dan wilayah bisnis dengan tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar. Terdapat tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar kota. Pagi hari, ketika pasar dibuka dan matahari terbenam saat pasar ditutup, pemerintah akan memukul gendang dan menutup pintu besar pasar. Keuntungannya adalah pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan kota, tetapi kerugiannya adalah perdagangan menjadi tidak nyaman. Dari sejarah yang diketahuinya, setelah dihapuskan sistem pasar kota, bisnis menjadi berkembang pesat, pemasukan pemerintah meningkat drastis, dan tidak ada lagi masalah kekurangan uang. Tuan Indra mengangguk sambil berkata, ini memang berguna. Kalau di setiap sudut kota terdapat toko-toko, pembelian dan penjualan akan menjadi lebih mudah, dan pajak tentunya juga akan meningkat, Wira menambahkan. Hancurkan tembok saja tidak cukup, kita juga perlu menciptakan ekonomi malam. Izin bertanya, apa itu ekonomi malam? Tanya Tuan Indra dengan hormat. Wira mengangkat bahunya dengan frustrasi dan menjelaskan. Mengizinkan bisnis beroperasi di malam hari, seperti grup teater dan festival lampu. Hiburan ini akan mengundang orang untuk keluar dan bermain di malam hari, serta menjual makanan ringan di tepi jalan. Dengan begitu, orang tidak akan tinggal di rumah pada malam hari, mereka semua akan keluar untuk jalan-jalan. Orang kaya akan berbelanja atau menikmati hiburan, sementara orang miskin akan mulai mencari nafkah. Seluruh kabupaten ini akan menjadi lebih meriah. Meskipun pemilik tanah, bangsawan, dan orang-orang kaya memiliki uang, tetapi tidak ada terlalu banyak tempat untuk menghabiskannya, Tuan Indra menyipitkan matanya dan berkata dengan antusias. Pandangan Anda sangat bagus. Di zaman dahulu, masih diberlakukan jam malam. Orang-orang dilarang keluar pada malam hari, semuanya harus tetap di rumah. Baik orang kaya maupun miskin, tidak ada kesenangan di rumah, sehingga membuat mereka merasa bosan. Jika bisnis dapat berjalan pada siang hari dan juga pada malam hari, pemasukan pajak akan semakin meningkat. Harsa melihat Wira seolah-olah tidak mengenalinya lagi, merasa bahwa adik iparnya, ini telah berubah. Wira mengerucutkan bibirnya, padahal ini bukan ide yang brilian. Di seluruh daerah akan ada toko-toko dan malam hari akan menjadi pemandangan yang lebih hidup. Semua ini akan menjadi buah bibir bagi semua orang. Mahendra menggelengkan kepalanya dan menentang. Tuan Indra, setiap hal pasti ada pro dan kontranya, dengan menghancurkan tembok pasar kota dan melanggar larangan malam, jumlah perampok dan penjahat akan meningkat pesat. Rencana ini mungkin terlihat baik, tetapi memiliki risiko yang sangat besar. Anak kecil, kita bisa mengirim lebih banyak polisi untuk menghadapi pencuri, tidak boleh menahan langkah hanya karena takut terjebak dalam situasi yang buruk. Setelah melemparkan sekilas pandang kepada Mahendra, Tuan Indra memandang Wira sambil membungkuk. Silakan lanjutkan. Mahendra merasa marah. Tuan Indra memanggilnya anak kecil, tapi dia malah memanggil Wira anak muda. Posisi Mahendra tidak bisa menandingi Wira di dalam hati Indra. Wira berdiri dan berkata, asalkan hal itu bisa dijalankan saja sudah cukup, selama suasana kota tetap meriah, jumlah penduduk yang mencari mata pencaharian akan bertambah. Para tuan tanah dan bangsawan dari desa-desa akan pindah ke kota, permintaan akan rumah di kota akan meningkat, pemerintah bisa menjual tanah dan membangun rumah, memberikan mata pencaharian lebih banyak untuk rakyat. Ini adalah usul yang baik. Tuan Indra berdiri dan berkata, sekarang aku akan kembali ke istana dan mengajukan proposal untuk menjelaskan manfaat menghancurkan tembok pasar kota. Tuan Indra, berhati-hatilah. Dengan ekspresi cemas, Harsa mencoba menghalanginya. Sistem pasar kota adalah peraturan pemerintah, siapapun yang berani mengusulkan penghapusan pasti akan menghadapi kecaman. Terlebih lagi, Anda sendiri.
Tuan Indra mengernyit memikirkan hal ini. Dia tidak mendapatkan simpati dari Kaisar saat ini dan telah diasingkan ke tempat ini, bahkan saran dari dirinya mungkin juga tidak akan dihiraukan. Wira berjalan keluar, menimpalkan, benar, langkah ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Namun, keberadaan kita sebagai para sarjana adalah untuk mengabdikan diri kepada negara, kita harus menetapkan tujuan hidup bagi rakyat, melanjutkan warisan para orang bijak terdahulu, dan menciptakan perdamaian abadi, kita harus melakukan sesuatu. Bab 57. Boom! Perkataan Wira yang sederhana itu memberi dampak yang sangat kuat, mengguncangkan hati dan menggetarkan jiwa ketiga orang tersebut. Dia mengungkapkan misi para sarjana di seluruh dunia, memungkinkan setiap orang yang berhasrat menemukan tempat yang tepat. Dengan 4 baris kalimat ini, kita dapat mencapai ketenaran di seluruh dunia, dikenang selama berabad-abad, dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Mahendra merasa iri. Kenapa kalimat-kalimat ini bisa keluar dari mulutnya? Ekspresi Harsa tampak rumit, meskipun 4 baris kalimat ini dapat membuat mereka memperoleh ketenaran, tanpa gelar kehormatan dalam ujian negara, Wira tidak akan mendapatkan pengakuan sosial dan tidak dapat menjadi menantu keluarga Linardi. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Dengan suara gemetar dan air mata mengalir di pipinya, Tuan Indra bangkit dari kursinya dan mengejar keluar. Dia berteriak memanggil Wira. "Tunggu aku, Tuan." Mahendra dan Harsa juga mengikutinya dari belakang. Namun, ketika mereka keluar, Wira dan kereta kudanya telah menghilang. Tuan Indra terkejut sejenak dan berkata, "Tuan Harsa, apa hubungan Anda dengan Tuan itu? Apakah Anda tahu di mana dia tinggal? Aku ingin mengunjunginya." Mahendra menggigit bibirnya, panggilannya berubah dari anak muda menjadi Tuan. Tuan Indra terlalu memuja pria itu. Harsa menghela napas, lalu berkata, "Hubungan kami cukup rumit, lebih baik tidak usah diceritakan. Kalau kamu ingin mengunjunginya, pergilah ke desa Pimoa, Dusun Darmadi, carilah yang namanya Wira." Hanya dengan 4 kalimat itu saja masih belum cukup untuk membuat keluarga Linardi mengakuinya sebagai menantu. Jika ingin menjadi menantu keluarga Linardi, setidaknya harus mendapat gelar sarjana. Kalau tidak, hal ini akan membuat ayah mereka malu. Bagaimana mungkin keluarga sarjana bisa menerima menantu yang biasa-biasa saja? Desa Pimola, Dusun Darmadi. Tuan Indra mendengarnya dengan mata berbinar, seolah-olah dia pernah mendengar tempat-tempat ini sebelumnya. Derap-derap-derap. Tiba-tiba, terdengar suara derap langkah kaki kuda. Seorang pengirim pesan membungkuk kepada Tuan Indra dan berkata, "Tuan Besar, seorang pengacau bernama Danur melaporkan kepada kantor kabupaten bahwa petugas keamanan dan polisi bekerja sama dan menyalahgunakan kekuasaan mereka." Oh, Tuan Indra memicingkan matanya dan berbalik untuk memberi hormat kepada kedua orang itu. "Tuan Harsa, Tuan Mahendra, sampai jumpa lagi." Kedua orang itu juga menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Ketika Tuan Indra pergi, Mahendra baru berkata, "Tak kusangka dia adalah Iqbal, bupati yang baru menjabat." Harsa tersenyum ringan. Dia menggunakan nama samaran Indra, "Kamu seharusnya sudah menyadari itu sejak awal." Mahendra menggerutu dengan tidak acuh, bukankah pecundang itu juga tidak kepikiran? Melihat kepergian kereta kuda itu, Harsa berkata, "Sayangnya, meski dia lulus di ujian negara tingkat kedua, selama 5 tahun ini dia terus diturunkan jabatannya hingga menjadi bupati. Untung saja, semangatnya tidak berubah, dia masih tetap ingin mengabdi kepada rakyat." Mahendra berpamitan dengan Harsa dengan perasaan enggan dalam hatinya. Sekelompok orang kampungan itu sudah ditakdirkan untuk menjadi miskin. Siapapun yang berjuang untuk mereka juga tidak ada gunanya. Harsa kembali ke kediamannya, istrinya membawa sebungkus gula putih dan sebatang sabun sambil berkata kepadanya dengan senang, "Sayang, lihatlah 2 benda ini. Ini seperti gula kristal yang laris di kota dan sabun ini lebih harum dan bersih daripada sabun biasanya." Kata Wulan, "Ini semua dibuat oleh Wira. Hebat juga dia." Harsa berkata dengan tidak acuh, "Semua ini tidak pantas ditempatkan di ruang yang berkelas. Kalaupun semua ini adalah buatannya, apa gunanya kalau tidak bisa menghasilkan banyak uang seperti generasi ketiga keluarga Silali yang berdagang garam?" Wanita itu membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sahabatnya di kota pernah memberitahunya bahwa gula kristal seperti ini sangat laris di sana. Jika gula kristal ini benar-benar buatan Wira, berarti dia tidak kalah dengan keluarga Silali yang berdagang garam. Namun, dia juga tahu bahwa suaminya tidak suka dengan bisnis, oleh karena itu, dia pun tidak banyak bicara lagi. Harsa berkata dengan suara berat, "Nasihatilah Wulan, aku dan ayah melakukan semua ini juga demi kebaikannya. Kalau dia memang bersikeras, beritahu dia, keluarga Linardi tidak akan mengakui suaminya itu kecuali dia menjadi sarjana. Keluarga Linardi adalah keluarga sarjana dari generasi ke generasi. Kami tidak akan membiarkan seorang menantu pelajar kecil mempermalukan nama keluarga." Sambil menunjuk posisi kereta kuda Wira, tatapan Mahendra berkilat tajam ketika berkata,
Apa kamu tahu kemana perginya orang itu? Ayahnya telah mempersiapkan sebuah perangkap untuk menjebloskan pecundang ini ke penjara. Kedua kereta berhenti di depan pintu, dan seorang pelayan keluarga Silali segera berkata, menjawab Tuan Muda, sepertinya dia pergi ke toko kelontong di jalan barat kota. Katanya, dia ingin menjual sesuatu yang disebut sabun. Mahendra memicingkan matanya sambil mendengus, memangnya kenapa kalau orang kampungan itu bisa menyebutkan sajak terkenal? Bukankah sekarang dia tetap melakukan perdagangan rendahan untuk mendapat uang? Beritahu semua toko di jalanan itu, siapapun yang berani membeli sabunnya, berarti bertentangan dengan keluarga Silali. Baik, Tuan Muda, ucap pelayan itu. Lalu dia berbalik dan berlari kecil. Mahendra memasang wajah kejam dan berkata, pecundang, aku akan membuatmu ditolak di mana-mana, sampai pada akhirnya, kamu hanya bisa berlutut memohon padaku dan merelakan Wulan menjadi wanitaku. Dalam hierarki masyarakat zaman dahulu, meskipun pedagang memiliki banyak uang, tetap saja tidak ada kekuasaan, hal ini juga yang menjadi alasan baginya untuk mengikuti ujian kenegaraan dan bahkan berusaha mendekati keluarga Linardi dengan menikahi putrinya melalui pernikahan kedua, lebih baik berkuasa daripada kaya. Danu mengendarai kereta ke pasar barat, sepanjang perjalanan, wajahnya terlihat serius dan cemas, dia pernah pergi ke pengadilan bersama Dodi dan Sony untuk mengajukan gugatan. Tuan Indra tadi itu terlihat mirip sekali dengan Bupati, namun, sepertinya juga ada yang berbeda, sebagai seorang pejabat, Bupati seharusnya mengenakan jubah sutra brokat. Namun, Tuan Indra tadi itu hanya mengenakan pakaian katun. Bab 58. Wira tersenyum tipis dan bergumam, Tuan Indra, menarik juga. Kereta kudanya tiba di pasar barat. Setelah menemukan sebuah toko kelontong yang cukup besar, Wira berjalan masuk ke toko itu. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Melihat pakaian dan aura Wira yang luar biasa, penjaga toko itu keluar menyambutnya dengan tersenyum. Bawakan sebaskom air, aku akan menunjukkan sebuah kesempatan mendapatkan uang untukmu. Ucap Wira dengan nada sombong seraya meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, dalam menjalankan bisnis, tidak hanya melulu soal keuntungan, tetapi juga harus mengandalkan aura, jika tidak, kita malah akan jadi yang dikendalikan. Penjaga toko itu ragu-ragu sejenak. Namun, melihat penampilan Wira yang mewah, dia menyuruh pelayan untuk membawakan air untuk Wira. Wira mengeluarkan sabun itu dan mengajari pelayannya mencuci tangan. Dalam seketika, tangannya yang kotor itu langsung menjadi bersih. Mata penjaga toko itu langsung berbinar. Dia mengambil sabun itu dan mencobanya, lalu mencium wanginya. Nama saya Suryono, kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Wira melambaikan tangannya dan berkata, namaku Wira, Tuan Suryono, sebaiknya kita bahas soal bisnis. Suryono melihat sabun itu sekilas, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Wira, terus terang saja, sabun ini sangat wangi dan bersih. Para bangsawan dan nona-nona dari keluarga kaya pasti akan menyukainya. Kalau boleh tahu, Anda mau menjualnya dengan harga berapa? Wira mengangkat alisnya dan berkata, aku membawa 1000 buah sabun dan tidak berencana akan menjualnya secara eceran. Kalau Tuan Suryono mau, aku akan menjualnya dengan harga 1000 gabak per potong. Dalam waktu 3 bulan ini, aku tidak akan menjualkannya lagi kepada orang lain. Eksklusif hanya untukmu. Eksklusif ya, boleh juga kalau 1000 gabak per potong. Penjaga toko itu merenung sejenak, lalu menyetujuinya. Tapi, mohon Tuan tunggu sebentar. Uang 1000 gabak itu bukan jumlah kecil, kami butuh waktu 2 jam untuk mempersiapkannya. Wira tersenyum dan mengangguk. Boleh. Penjaga toko ini cukup cerdas dan berani. Melihat sabun ini adalah barang baru, dia berani mempertaruhkannya dengan uang 1000 gabak. Keberanian seperti ini sangat langka di zaman ini. Namun, benda yang semakin langka akan semakin berharga, jika sudah punya langganan, benda ini akan bisa terjual dengan mudah. Setelah keluar dari toko beberapa saat, penjaga toko itu kembali dengan ekspresi yang buruk. Tuan Wira, saya tidak jadi membeli sabunmu. Mohon maaf. Tuan Suryono tidak perlu merasa bersalah. Masalah jual beli memang harus kesepakatan dari kedua belah pihak, lagi pula, kita juga tidak buat kontrak. Wira menyipitkan matanya dan berkata, hanya saja, aku merasa cocok ketika pertama kali bertemu dengan Anda, jadi, aku ingin tahu alasannya. Penjaga toko itu menjawab dengan lirih, Tuan Wira, barang-barangmu memang bagus dan aku memang sangat menginginkannya. Aku juga bisa mengumpulkan uangnya, tetapi toko ini disewa dari keluarga Silali. Aku mengerti. Emosi Wira langsung memuncak, namun, dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Suryono, apa toko kelontong di jalanan ini semuanya, adalah milik keluarga Silali. Mahendra sialan ini terus-menerus mencari masalah dengannya. Jika semua toko kelontong di jalanan ini adalah milik mereka, berarti dia tidak akan bisa menjual sabun ini lagi. Tidak semuanya, penjaga toko itu berkata dengan suara rendah. Di seluruh jalanan ini, selain ada toko keluarga Silali, ada juga milik keluarga Wibowo dan keluarga Suteja.
Tapi, ketiga keluarga ini saling menghormati satu sama lain. Kalau Tuan Wira ingin menjual sabun, Anda harus mencari orang dari keluarga Silali untuk meredakan ketegangan. Terima kasih atas saran Tuan Suryono. Wira mengeluarkan 2 potong sabun dan meletakkannya di meja. Aku ingin tahu, toko mana yang merupakan milik keluarga Silali, toko mana yang milik keluarga Wibowo dan Suteja. Penjaga toko menyimpan sabun itu dan membisikkannya kepada Wira. Setelah mencatatnya, Wira berjalan keluar. Di pintu, Danu yang mengendarai kereta datang dan berkata, "Kak Wira, apakah bisnisnya berhasil?" Baru saja, pengemudi keluarga Silali menemui Tuan Suryono dan melarangnya berbisnis dengan kita. Kalau tidak, mereka akan merebut toko miliknya. Aku tahu, kita ke toko lain saja. Mereka menghindari toko-toko keluarga Silali dan menuju toko-toko keluarga Wibowo dan Suteja. Begitu memasuki toko kelontong keluarga Suteja, Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Penjaga toko." Sebelum Wira selesai bicara, penjaga toko itu langsung menangkupkan tinjunya. "Tuan, jangan mempersulit aku. Tadi orang keluarga Silali sudah memperingatkan bahwa siapapun yang berani membeli barangmu, berarti bertentangan dengan keluarga Silali." Wira mengernyit dan berkata, "Bukannya tokomu ini milik keluarga Suteja?" Penjaga toko itu tersenyum canggung dan berkata, "Memang toko ini milik keluarga Suteja, tapi keluarga Silali adalah keluarga yang kuat di kabupaten. Mana mungkin keluarga kecil seperti kami bisa menyinggung mereka. Tuan, mohon Anda maklumi. Maaf mengganggu." Wira tidak lagi mempersulit mereka dan berbalik keluar dari toko itu. Keempat toko yang dikunjunginya selanjutnya adalah milik keluarga Suteja dan Wibowo. Tanpa terkecuali, semuanya takut menyinggung keluarga Silali dan tidak berani membeli sabunnya. Danu yang selama ini bersikap tenang, kini juga menjadi marah hingga wajahnya memerah. Wira menghabiskan modal sekitar 150.000 gabak untuk memproduksi sabun ini. Jika semuanya tidak bisa terjual, ini akan menjadi kerugian besar. Mahendra sialan ini terus berulang kali mencari gara-gara dengan Kak Wira. Ingin sekali rasanya Danu menghajarnya sampai mati. "Danu, tenangkan dirimu. Kita ke toko selanjutnya saja. Uang akan bisa mengubah hati seseorang. Pasti akan ada orang yang berani melawan tekanan dari keluarga Silali dan membeli sabun kita." Wira menghibur Danu dan dirinya sendiri, lalu berjalan ke toko berikutnya. Sebelum Wira berbicara, penjaga toko itu langsung berkata, "Tuan, kami tidak sanggup menyinggung keluarga Silali. Jadi, kami tidak bisa membeli barangmu. Kamu cari saja pembeli lainnya." "Maaf mengganggu." Ketika Wira baru saja hendak pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakangnya. "Dik Wira, jangan pergi dulu.